Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa 'alimihi fid dharain amin. Al-an'imatu utawi iki iku nerangake panganan ma yahillu minal hayawani wa ma yahrum. Ma utawi iki iku perkara yahillu kang halal apa ma minal hayawani bayane saking pira-pira bayane saking kewan wa malan kewan yahrum kang haram apa ma. Yahillu halal minal hayawani saking pira-pira kewan apa kullu tahirin. Saben-saben kewan kang suci illal adami ya kejaba menungso wal himar lan himar wal baghla lan bighal wa mastukhbitha wa malan kewan ustukhbitha kang den alap jijik kadutin kaya dene uler wa dzubabin lan laler wa dzinnabi lan kewan kang duweni cakar minas sibai bayane saking hewan satu galak wa kan namiri kaya dene harimau serigala wadil mikhlabi lan kewan kang duweni dhufr kuku minat tayri saking bayane saking manuk kasokri kaya dene manuk elang cakar. Mikhlab iku cakar, dzinab iku duwe taring. Dzinab iku duwe taring, dzil mikhlab iku duweni cakar. Wa malan kewan nuhya kang den haramake apa ma'an qatlihi saking mateni ma kal khuttafi kaya dene hudhud. Deloken ngisore. Hudhud. Hudhud itu kalau dalam satwa lindung itu namanya burung layang-layang. Wadhifda ilan kodhok wa malan kewan umira kang den perintahake apa ma bikotlihi kelawan mateni ma kal hayati kaya dene ula wal farati lan tikus. Ki haram dipangan ya ula iki. Wa yahillu lan halal apa dudu ta'ami ulere pangan alladzi lam yanfarid kang ora bisa kapisah. Kang ora bisa kepisah wasamaku lan apa samak? Oh, iwak ulam. Iwak wal jarodulan walang fil hayati ing dalem urip awil mamati utawa mati. Ma utawi iki iku perkara yahillu kang halal apa ma wa malan lan perkara yahrum kang haram apa ma min ghairil hayawani sak liyane bayane liyane kewan yahillu halal min ghairil hayawani saking liyane kewan apa ma perkara laisa bidorin laisa kang ora ana apa ma ora ana iku bidorin kelawan perkara kang bahayani. Wala mustaqdzarin lan perkara kang jijiki wala najisin lan ora najis wa yahrumu haram apa ma perkara kang ana apa ma min ahadi ma saking salah suwijine mustaqdzar wa najisin kazujajin kaya dene dor wa mustaqdzar rujuke balik ngono kazujajin kaya dene kaca wa turabin lan lemah wa mukhatin lan umbel wa maniyin lan mani wa damin lan getih laisa kang ora ana apa dam bikabitin kelawan limpa autihalin utawa ati. Oke. Mari tihal gimana nih ati ya kena jantung kena tergantung sudut pandangnya. Kita sekarang berbicara tentang makanan. Lagi-lagi inilah sisi holistik dari Islam. Komprehensivitas agama ini berlaku tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana cara kita mengelola harta, bagaimana tata cara kita menikah, dan tindak pidana yang kemudian ini menjadi concern cukup serius oleh Islam. Tetapi juga makanan apa yang perlu dikonsumsi dan dihindari. Ma yahillu minal hayawani wa ma yahrum. Ada beberapa makanan dari hewan yang halal untuk dikonsumsi dan haram untuk dikonsumsi. Yang halal untuk dikonsumsi adalah kullu tahirin illal adamiyah. Segala jenis hewan itu semuanya suci
Ya, saya ulangi, segala jenis hewan yang suci itu semuanya halal untuk dikonsumsi, kecuali manusia. Paham nggak? Manusia itu kalau dalam tinjauan ilmu mantek, manusia itu tergolong hewan. Nek cara bahasa mantek apa? Al insanu hayawanun natek. Itu manusia yang hewan yang berpikir. Itu manusia tidaklah halal kendati pun suci. Wal himaro, himar itu kuda juga nggak boleh untuk dikonsumsi. Mas, wong enek wong dodolan sate kuda nggak oleh. Bigol, bakal itu persilangan antara keledai dan kuda. Kok ada hewan namanya keledai himar, dan satu lagi ya, himar itu keledai ya, saya ulangi ya. Himar itu keledai, bagol itu adalah apa? Anak persilangan dari bigol dan faros. Kuda dan keledai. Itu namanya bigol. Kalau kuda boleh dikonsumsi, maaf ya. Kuda boleh dikonsumsi, yang nggak boleh dikonsumsi adalah keledai. Maaf, saya tarik itu. Himar itu maknanya keledai. Kalau kuda boleh dikonsumsi, keledai tidak boleh. Kalau bigol, nggak boleh juga. Apa itu bigol? Anak yang lahir dari perkawinan silang antara kuda dan keledai. Wa ma ustukhbitha katudin wa dzubabin. Semua hewan itu suci kecuali semua hewan yang suci itu halal kecuali manusia, kemudian keledai, lalu bigol. Kemudian hewan-hewan yang tidak masuk dalam kategori halal adalah hewan-hewan yang dianggap jijik. Dudin itu apa? Ular. Awakmu golek ular terus kumpulne mari ngono dipayek, haram. Dzubabin, kowe nyemprot karo hit mari ngono ceblok kabeh, lalere wis kemudian dipayek, ra oleh, haram. Wadzinnabi, hewan-hewan yang memiliki taring pun juga haram dari hewan buas. Contohnya adalah namir, harimau, atau macan, atau serigala, atau gajah. Dong. Wadzil mikhlabi, dan hewan-hewan yang memiliki cakar. Minat toyri, yang itu hewan minat toyri, dari kalangan burung. Kasokri, sebagaimana burung elang. Jadi saya ulangi, semua jenis hewan yang suci itu halal untuk dikonsumsi kecuali satu manusia, himar keledai, bigol, anak yang dilahirkan dari perkawinan silang antara himar dan faros, keledai dan kuda. Lalu jenis hewan yang menjijikkan sebagaimana dudin cacing, dzubab lalat, dzinnabi minas sibak kan namiri, segala jenis hewan yang bertaring. Jadi lek pacarmu iku duwe taring iku haram untuk dikonsumsi. Kan namiri kaya dene serigala ya. Wadzil mikhlabi, dan hewan yang memiliki cakar. Minat toiri, seperti burung, kasokri, sebagaimana burung elang. Wa manuhiya an qatlihi kal khuttafi wad difdai. Segala jenis hewan juga yang haram untuk dibunuh, kal khuttaf, seperti burung hudhud. Kenapa kok burung hudhud itu nggak boleh dikonsumsi? Oleh karena burung hudhud itu punya historis yang panjang. Sejarah yang panjangnya adalah hudhud pernah nolong bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tifdak pun juga nggak boleh dikonsumsi. Katak nggak boleh dikonsumsi. Nuhiya an qatlihi, kata itu selain nggak boleh dibunuh juga nggak boleh dikonsumsi. Alasan kenapa tifdak itu nggak boleh dibunuh dulu ceritanya, saat Nabiullah Ibrahim sedang dibakar oleh Raja Namrud dan koloninya, itu ada beberapa hewan, satu diantaranya tifdak, katak, ngambil rombongan ngambil air laut, terus dilemparlah itu ke mana? Ke tempat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Upaya itu langsung oleh malaikat dibuat canda tawa. Sepiro akeh to banyumu sing mbok gawa. Kata Difda, kata-kata, loh gak penting sepiro akeh banyu sing tak gawa teko laut. Mergo sing paling penting justru aku berpihak Namrud atau Ibrahim ngono lho. Dong ra? Terus wa ma umira biqatlihi kal hayati. Hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya itu ada satu diantaranya ular, dua diantaranya tikus. Jadi dua hewan ini diperintahkan kita untuk membunuhnya. Kendati kita diperintahkan untuk membunuhnya, tetap kita nggak boleh untuk mengkonsumsi. Paham? Wa yahillu tutut ta'amil ladzi la farid. Kalau kita menjumpai dut itu apa? Set, ular. Ular itu kalau sendiri itu nggak boleh dikonsumsi, tapi kalau sudah nyampur dengan jambu, mangga, durian, ular itu nggak apa-apa dikonsumsi. Blatung ki ra oleh dikonsumsi, mergo jijikkan, istukzir. Tapi ular cilik ra apa-apa, dong. Wasamaku wal jaradu fil hayati awil mamati. Iwak karo walang ketika hidup maupun mati pun juga apa? Juga halal, ya kan? Juga halal. Balikin yang yahillu. Dong betul. Lanjut. Ma yahillu wa ma yahrumu min ghairil hayawani. Ma hewan. Sekarang perkara apa yang boleh dikonsumsi dan perkara apa yang haram untuk dikonsumsi selain daripada kategori hewan. Yahillu min ghairil hayawani ma laysa bidarrin wala mustaqdarin wala najisin. Fokus. Sallu ala Muhammad. Segala sesuatu yang tidak bahaya dan tidak menjijikan serta tidak najis itu halal untuk dikonsumsi. Kategorinya 3, tidak membahayakan, tidak menjijikan, dan tidak najis. Menjadi haram ketika ada 3 kategori atau satu di antara 3 ini. Contohnya apa? Kazujajin, mangan beling haram. Mangan turabin, mangan debu, mangan pasir haram. Haram. Mukhotin, umbel, mangan dipangan haram. Maniyin, mangan mani haram. Wadamin, getih. Tapi getih yang tidak menempel pada kabid dan tihal, limpa karo jantung atau ati, itu nggak halal. Tapi kalau getih itu misalnya enak pitik, gitu, getih itu disaring, terus digoreng, itu haram. Tapi getih nempel nang ati kan biasanya enak toh, nang jantung atau nang bagian dada ayam itu terus diambil, dimasak terus enak ireng-ireng ya lah. Nah itu boleh untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam bishawab.